Puji yang terhormat Bapak pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat hadir dan melaksanakan sidang praktik kerja lapangan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Kalam dari 12 TKJ 2 Sekolah Asal SMK Negeri 1 Majalengka. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan PKL yang saya telah laksanakan di Arsinet sebagai instalasi modem. Ya, baik, kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang PKL, praktik kerja lapangan, sering juga disebut PKL, merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami suasana kerja di dunia profesional. Melalui PKL, siswa dapat menerapkan pemahaman dan keterampilan di sekolah yang didapat di sekolah ke dalam dunia kerja nyata, sehingga siswa dapat menerapkan pemahaman dan kemampuan praktis. Baik, lanjut ke tujuan PKL. Tujuan PKL: 1. Meningkatkan keterampilan dan wawasan siswa di dunia kerja. 2. Menjalin relasi siswa dengan dunia industri dan profesional. 3. Memberikan pengalaman langsung dan kontribusi siswa dalam pekerjaan di lapangan. 3. Mengukur kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Baik, kita lanjut ke profil perusahaan. Profil perusahaan Arsinet. Arsinet adalah perusahaan penyedia jaringan WiFi yang berlokasi di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini menyediakan layanan internet termaksud instalasi modem, konfigurasi jaringan, PPOE, pengelola spot WiFi, dan perawatan jaringan agar tetap optimal. Sejak berdirinya, Arsinet berkomitmen memberikan layanan internet cepat dan handal, sekaligus menjadi tempat belajar praktik nyata bagi siswa PKL dalam bidang jaringan dan manajemen WiFi. Baik, kita lanjut ke visi misinya. Visi: menjadi penyedia layanan jaringan WiFi terdepan yang inovatif dan yang handal. Misinya: memberikan layanan jaringan WiFi terbaik bagi pelanggan, mengembangkan teknologi jaringan WiFi yang efisien dan efektif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan jaringan WiFi secara berkelanjut. Struktur organisasi: pimpinan adalah Bapak Asep Saifuddin, ST, Sarjana Komputer. Bendahara Bu Ulfa. Teknisi Bapak Maman Noeno Andriansa. Lalu siswa PKL. Jadi siswa PKL itu dibimbing oleh Bapak Noeno Andriansa sebagai teknisi WiFi. Siswa PKL itu adalah saya, Muhammad Rizky Nur Kalam. Baik, kita lanjut pengertian modem. Modem adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet dari layanan ISP atau internet service provider, sehingga data dapat dikirim dan diterima secara online. Baik, kita lanjut ke fungsi dan cara kerja modem.
Modem berfungsi sebagai pendukung antara jaringan lokal dengan internet dari penyedia layanan ISP serta mengubah sinyal agar data dapat dikirim dan diterima dengan baik. Cara kerjanya menerima internet dari penyedia layanan ISP. Contohnya misalnya dari Telkom ke fiber lalu ke modem gitu. Mengubah sinyal menjadi data digital yang digunakan perangkat. Mendistribusikan koneksi internet ke jaringan LAN, jaringan WiFi atau LAN. Baik, kita lanjut. Alat dan bahan instalasi modem. Satu, yang pertama ya pasti jelas modem sebagai perangkat utama koneksi internet. Dua, kabel LAN untuk menghubungkan modem dengan perangkat jaringan. Tiga, laptop atau komputer untuk melakukan konfigurasi modem. Empat, adaptor atau sumber listrik sebagai daya modem. Lima, ramping dan konektor RJ45 jika diperlukan pembuatan kabel. Topologi instalasi jaringan dari ISP, Internet Service Provider, lalu ke modem atau ONT, lalu ke mikrotik, lalu ke klien. Klien itu sebagai kita. Kenapa seperti ini instalasinya? Kalau mikrotik duluan sebelum modem itu nggak akan mendapatkan IP publik, nanti nggak bisa diakses. Sedangkan ini harus modem dulu, diutamainnya modem. Jadi begitu ya. Langkah-langkah instalasi modem: menyiapkan kabel dan perangkat pendukung seperti LAN, seperti adaptor, seperti komputer, seperti yang lain yang akan dibutuhkan seperti LAN. Menghubungkan modem ke sumber internet dan listrik dari ini kan modem, contoh ini adaptor, nanti dicolok dulu. Lalu lanjut mengkoneksikan modem ke laptop atau komputer untuk konfigurasi. Jadi kita itu sebelum mengkoneksikan kita butuh LAN yang paling jelas. Misalnya ini modem, lalu ini LAN, nanti dicolok ke sini ke LAN di komputer. Lalu kita setting IP-nya di internet. Kita setting, lalu kita membuka browser, misalnya Chrome, dan mengetik IP. Misalnya IP dari modemnya misalnya 192.168.10.1 untuk masuk ke pengaturan modem. Lalu kita masukkan username dan passwordnya, misalnya admin. Lalu kita mengatur pengaturan jaringan sesuai kebutuhan, SSID, password, VLAN ID, lalu security ya, yang kayak gitulah sejenisnya. Lalu kita menguji koneksi internet dan memastikan jaringan berjalan dengan lancar. Harus bisa membuka Chrome atau enggak ya sejenisnya ya, yang sudah pasti bisa kebuka. Kalau misalnya belum kebuka berarti gagal instalasinya. Sekarang bagian penguji dan troubleshooting. Modem diuji dengan mengecek koneksi internet melalui perangkat terhubung, memastikan sinyal dan akses jaringan berjalan dengan baik, dan mengecek kecepatan internet melalui speed test. Jadi kita ketik di Chrome, melalui Chrome ya, misalnya browsernya, kita speed test, kita cari Mbps-nya berapa, lancar enggak. Kalau misalnya nggak bisa berarti itu gagal ya. Kemungkinan troubleshooting. Kalau troubleshooting kita masuk ke bagian troubleshooting ya. Sekarang memeriksa kabel dan konektor agar penghubung
agar terhubung dengan baik. Satu yang itu. Dua, merestart modem untuk mengembalikan fungsi normal. Tiga, mengecek pengaturan jaringan dan IP modem. Kita cek lagi tuh, takut ada yang kelewat pas instalasi tadi, kita cek dulu. Atau juga bisa dari adaptornya, suka error atau enggak rusak modemnya. Kalau troubleshooting rata-rata itu ya. Kita lanjut. Kegiatan PKL, melakukan dokumentasi kegiatan instalasi dan perbaikan jaringan. 2. Membantu memonitoring kestabilan jaringan internet pelanggan. 3. Mengikuti pengecekan dan perawatan perangkat jaringan. 4. Membantu pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan yang terkait kendala jaringan. 5. Mengerjakan tugas harian sesuai arahan pembimbingan lapangan. 6. Melakukan pencatatan gangguan jaringan dan tindak lanjut perbaikannya. Baik, kita lanjut. Manfaat PKL bagi siswa: peningkatan peningkatan keterampilan komunikasi dan kerja tim. 2. Menambah pengalaman dan wawasan dunia kerja. 3. Membentuk etika profesional. Jadi kita terbentuklah etikanya dari PKL tersebut, dari kegiatan praktik kerja tersebut. Lalu bagi sekolah, meningkatkan hubungan antara dunia kerja, antara sekolah dan dunia industri. 1. Yang kedua, evaluasi efektif kurikulum melalui umpan balik dunia kerja. Capaian hasil PKL: siswa mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. 2. Meningkatkan pemahaman terhadap proses kerja nyata. 3. Mendapatkan masukan dan evaluasi dari pembimbing lapangan. 4. Menghasilkan laporan dan data instalasi jaringan WiFi. Analisis bidang keilmuan. Selama kegiatan PKL, siswa-siswi dapat menerapkan teori yang diperoleh selama persekolahan, seperti instalasi modem, pengalaman instalasi modem, lalu setting mikrotik dasar, lalu menjadi teknisi WiFi, splitting, ngeflash, membuat kabelan RJ45 buat pelanggan, dan sebagainya, dan lain-lain. Pengalaman ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara teori akademik dan praktek profesional. Jadi kita dibarengi dari teori ke praktik, jadi diimbangin tuh, nggak kebanyakan teori. Kalau di dunia kerja nyata itu yang aslinya harusnya banyak praktek. Di saya mah, kalau di saya. Saran untuk instansi: perlu adanya evaluasi rutin selama pelaksanaan PKL agar kendala yang dihadapi peserta dapat segera diatasi. Yang pertama itu. Yang kedua, perlu meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan PKL. Ya, pendukungnya misalnya kayak splash, ada kayak pemotongnya itu cleaver, suka jelek hasil potongannya dan sebagainya, kayak gitu ya. Untuk sekolah, perlu peningkatan pembekalan sebelum pelaksanaan PKL agar siswa dapat memahami sebelum itu ya. Perlu peningkatan pendamping sekolah selama kegiatan PKL. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi Arsinet, orang tua,
pembimbing sekolah, kepala keahlian, kepala sekolah, serta pengujinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.